Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Bapak Indonesia. Berikut merupakan tugas ruang kolaborasi modul 2.1 terkait analisis pembelajaran diferensiasi pada jenjang SMA oleh Novina Daresta MPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Banda Aceh. Berikut adalah fasilitator dan pengajar praktik yang sangat luar biasa selalu membimbing kami untuk menjalankan pendidikan calon guru penggerak angkatan 8. Fasilitator yaitu Bapak Wahid Ahmad dan pengajar praktik Ibu Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran kali ini, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, untuk pengantar, setiap kelompok akan menganalisis satu skenario pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pemandu berikutnya. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, dan bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, di sini terdapat hasil penelitian terdahulu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Ada penelitian Ibu Herwina, penelitian Wahyuni, dan penelitian Gusteti. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi memiliki dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Pendekatan ini berfokus pada penghormatan terhadap keunikan dan perbedaan individu setiap murid yang berdampak pada meningkatnya partisipasi, pemahaman, pencapaian, dan hasil belajar siswa. Nah, adapun kasus untuk situasi SMA, nah di sini ada Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA, ia mengajar murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, seperti ekosistem, spesies, dan genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahapan forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Adapun pertanyaan tersebut, diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Kemudian murid bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh.
Nah, untuk kasus tersebut, adapun jawaban untuk pertanyaan nomor 1, Budi Rana sebagai seorang guru sangat berkomitmen untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar murid dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran inklusif dan berfokus pada pembelajaran berbasis siswa. Budi Rana berusaha untuk memenuhi beberapa kebutuhan belajar murid, diantaranya semangat mandiri, pemahaman konsep, keanekaragaman hayati, sumber belajar yang beragam, pertanyaan pemandu, dan kuis tertulis, diskusi sinkronus, tugas proyek berbasis kasus, dan bantuan individu. Dengan mengadopsi berbagai strategi pembelajaran yang beragam dan berpusat pada siswa, Budi Rana menciptakan pengalaman pembelajaran yang inklusif dan bermakna bagi setiap muridnya. Dengan demikian, setiap murid dapat mengatasi tantangan dan tumbuh secara akademis dan pribadi. Nah, selanjutnya untuk jawaban pertanyaan yang kedua, Budi Rana berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang inklusif dan berpusat pada siswa, seperti akses mandiri terhadap materi, pemahaman konsep keanekaragaman hayati secara mendalam, sumber belajar yang beragam, serta memberikan dukungan individual. Dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan penerapan strategi pembelajaran beragam, Budi Rana menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan bermakna bagi murid-muridnya. Ini memberikan kesempatan bagi setiap murid untuk tumbuh dan mengatasi tantangan dalam pembelajaran sehingga dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih positif dan efektif. Nah, untuk jawaban pertanyaan ketiga, dalam kasus tersebut ditemukan 3 bentuk diferensiasi, yaitu 4 bentuk diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk, dan yang terakhir diferensiasi lingkungan. Baiklah, mari kita lihat satu persatu. Untuk diferensiasi konten paparan yang disajikan di Budi Rana mencakup konsep kunci keanekaragaman hayati dan tingkatannya seperti ekosistem, spesies, dan genetik. Selanjutnya, Budi Rana menyediakan berbagai sumber belajar tambahan yang relevan seperti artikel dari koran, video, dari lembaga seperti Kehati, WWF, dan Greenpeace. Sumber ini memberikan variasi konten dan mengakomodasi minat dan gaya belajar yang berbeda-beda dari setiap murid. Nah, selanjutnya untuk diferensiasi proses, Budi Rana menerapkan metode flip learning di mana murid-murid diberi kesempatan untuk belajar mandiri sebelum pertemuan daring. Budi Rana menggunakan forum diskusi sinkronus untuk memperdalam pemahaman dan memperkaya materi. Nah, untuk diferensiasi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Setelah diskusi daring, Budi Rana memberikan tantangan bagi murid-murid untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman terhadap keanekaragaman hayati di wilayah tertentu di Indonesia dan rekomendasi penanganannya. Selanjutnya, murid diberi kebebasan untuk memilih bentuk paket info digital sesuai dengan preferensi dan kemampuan mereka seperti video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk diferensiasi lingkungan. Nah, untuk diferensiasi lingkungan ini termasuk baru karena aspek nilai itu seperti aspek perasaan. Siswa itu merasa senang, bahagia ketika belajar di kelas Budi Rana. Begitu juga dengan Budi Rana, bahagia, senang ketika mengajar di kelas yang diampu. Setelah itu ada iklim ruang kelas yang kondusif serta aspek lingkungan belajar dalam kelas. Nah, untuk diferensi lingkungan ini, Budi Rana menyediakan waktu khusus untuk bertemu dengan beberapa murid yang membutuhkan bantuan lebih dalam mengenai konsep. Lingkungan daring ini memberikan kesempatan bagi murid untuk mendapatkan bimbingan tambahan secara pribadi. Adanya forum diskusi sinkronus dapat menciptakan lingkungan kolaboratif di mana murid dapat saling memberikan umpan balik dan dukungan dalam mengolah materi. Nah, selanjutnya untuk jawaban pertanyaan 4, Budi Rana melakukan penilaian dalam skenario pembelajaran tersebut dengan pendekatan yang komprehensif dan beragam. Beberapa cara Budi Rana melakukan penilaian terhadap pembelajaran murid-muridnya yaitu kuis tertulis, umpan balik dari teman, jurnal refleksi, dan forum diskusi sinkronus, tugas proyek, slot waktu khusus, dan rubrik penilaian. Dengan menggunakan beragam metode penilaian ini, Budi Rana mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kemajuan dan pemahaman setiap murid. Pendekatan yang beragam ini juga membantu Budi Rana memberikan umpan balik yang sesuai dengan setiap murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Nah, untuk penutupnya, berdasarkan kasus yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa Budi Rana sebagai guru biologi SMA berhasil menciptakan pengalaman pembelajaran yang inklusif dan berpusat pada siswa, memfasilitasi berbagai kebutuhan belajar murid dengan menggunakan metode flip learning dan berbagai strategi pembelajaran yang beragam. Yang kedua, Budi Rana menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan bermakna bagi setiap muridnya. Setiap murid memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan mereka sendiri, sehingga menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih positif, efektif, dan berdampak.
Demikianlah presentasi singkat dari saya. Terima kasih. Terus semangat. Salam sehat dan bahagia. Terus semangat untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.